Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leviani Fauzi Agustina dari kelas Biologi A semester 3. Hari ini saya akan melakukan observasi mengenai mata kuliah Zoologi Avertebrata. Observasi yang dilakukan mengenai pemanfaatan hewan dari Avertebrata, yaitu siput air tawar atau Philophallodina javanica. Nah, hari ini adalah salah satu rumah dari warga Majalengka yang memanfaatkan siput air tawar tersebut sebagai olahan makanan dan kemudian dia menjualnya sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat lain. Saat ini saya sedang bersama salah satu pengolah dari hewan Avertebrata, yaitu siput air tawar, salah satu warga Majalengka yang mengolah hewan ini menjadi olahan makanan atau yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Baik, Kang, langsung saja perkenalkan. Oh iya teh, kenalkan saya biasa dipanggil Kang Yu. Saya pengolah sekaligus penjual, ya bisa dibilang tutut atau keraca yang ada di jualan saya di Talaga, tempat jualannya. Kalau alamat rumah ya di Desa Jagasari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten. Sejak kapan Kang memulai pengolahan siput ini menjadi olahan makanan bagi masyarakat Majalengka? Kurang lebih sekitar 2-3 tahun lagi. Tutut yang Akang olah ini asalnya dari mana? Saya beli dari pengepul di Waduk Dharma, mentahnya terus diolah gitu, olah sendiri gitu. Sekaligus dipasarin, dijual lah gitu intinya. Agar masyarakat lain mengkonsumsi ya, Kang? Iya. Mengapa Akang lebih memilih mengolah hewan Avertebrata ini atau siput air tawar ini dibanding dengan mengolah atau menjual makanan lain? Ya mungkin lebih ke banyak peminatnya gitu ya teh. Kalau misalkan jualan yang lain kan udah banyak lah gitu ya. Kalau tutut kan masih jarang gitu yang mangkal gitu. Untuk proses pengolahannya itu bagaimana dari awal sampai akhir, Kang? Bisa dijelaskan? Prosesnya ya mungkin lebih pertama ke tutut yang udah yang saya beli kan ya. Iya. Direndam dulu, kalau bahasa Sundanya mah dires lah gitu. Didiamin 1 malam apa 2 malam gitu biar keluar kotorannya gitu. Udah gitu dibersihin, habis dibersihin dipotong buntutnya apa ekornya lah gitu. Habis itu dicuci lagi, dicuci lagi, dibersihin lagi, habis itu direbus sekitar 15 menitan lah. Habis direbus, dicuci lagi biar bersih, ditiriskan, dan itu baru dimasak, disatuin sama yang bumbu udah jadi. Bumbu-bumbunya itu apa saja, Kang, kalau boleh tahu? Ya kalau bumbunya ya sederhana aja ya, biasa di dapur gitu, kayak bawang merah, bawang putih, terus ditambah kunyit, jahe, daun serai, daun salam, daun serai, terus ditambah kemiri. Kalau misalkan kan saya bikin 2 macam gitu, ada yang pedas, ada yang enggak. Kalau misalkan buat yang pedas itu tergantung peminatnya. Kalau saya kan bikin yang sedang. Kalau misalkan ada yang minta lebih pedas, bisa dikasih sambal lagi gitu. Untuk peminatnya itu lebih banyak yang pedas atau yang tidak pedas? Kalau saat ini ya yang banyak peminatnya yang lebih yang ke pedas. Apalagi kalau kayak anak sekolah, cewek-cewek gitu, perempuan lah gitu. Tapi kalau yang biasanya kalau yang original apa yang nggak pedas itu peminatnya, kalau nggak anak-anak bisa juga buat yang lagi sakit, punya penyakit liver ya kalau nggak salah gitu. Baik, Kang, terima kasih. Ya sama-sama deh. Awalnya, keraca atau yang biasa dipanggil tutut dalam bahasa Sunda ini dires atau dilakukan perendaman selama 2-3 hari. Tujuannya untuk mengeluarkan kotoran yang ada pada keraca tersebut. Kemudian dicuci sampai bersih agar kotorannya terbuang.
Setelah dilakukan pencucian, kemudian keraca tersebut dipotong bagian umbu cangkangnya dengan tujuan agar daging keraca yang berada di bagian dalam cangkang matang secara merata saat direbus. Kemudian, bumbu-bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, daun serai, salam, jahe, dan kemiri dihaluskan, kemudian ditumis. Sesekali bumbu diaduk agar tidak mengental di bagian bawah dan gosong. Setelah umbu cangkang dipotong, keraca kemudian dicuci hingga bersih, lalu direbus sekitar 15 menit. Keraca yang sudah direbus kemudian dicuci kembali sampai benar-benar bersih, lalu ditiriskan. Setelah itu dimasak dengan bumbu tadi sampai meresap. Ini merupakan lokasi tempat Kang Enju berjualan tutut atau keraca yang berada di alun-alun Talaga Manggung, Kabupaten Majalengka. Hai teman-teman, saya sedang mengunjungi tempat atau lokasi di mana Kang Enju memperoleh keraca tersebut. Berdasarkan informasi yang didapat dari Kang Enju, habitat atau lokasi penangkapan siput air tawar ini berada di Kecamatan Dharma, Kabupaten Majalengka. Hai teman-teman, sekarang saya sedang berada di Waduk Dharma, salah satu waduk buatan di Kecamatan Dharma dan merupakan habitat dari siput air tawar ini. Siput air tawar ini sering menjadi mata pencaharian bagi warga sekitarnya. Perlu gitu. Ini merupakan proses penangkapan dari siput air tawar atau keraca dengan cara disodok atau disaring.
saya sedang bersama salah seorang warga dari Kecamatan Dharma yang merupakan mata pencahariannya ini sebagai penangkap tutut. Keraca ya. Oh, keraca. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Bisa perkenalan terlebih dahulu? Oh boleh. Apa aja yang mau ditanyain? Mungkin nama dulu Kang. Oh nama saya Bawang. Oh, namanya Bawang. Bapak Bawang, biasanya kapan Pak mulai menangkap tutut di sini atau keraca di sini? Biasanya sih dari pagi, misalkan jam 5. Kalau misalkan nanyain sampai jam berapa itu tergantung pesanan. Oh, Kalau misalkan pesanan banyak, ya mungkin bisa jadi kadang sampai jam 12 siang. setiap hari Kang? Tergantung pesanan. Oh, Terkadang tergantung pesanan. tiap hari yang kalau misalkan pesanan ini kalau mau pesan sekarang nih, itu pesannya dulu dari sore itu. Sore. Untuk di sini ya Kang, kan ini Waduk Dharma. Apakah masyarakat sekitarnya ini hanya mencari tutut atau yang lain? Oh banyak, ada yang mencari tutut, terus ada yang itu ngejaring, lintar. Kalau misalkan itunya tuh ada banyak balong-balong apung lah. Oh, yang menangkap ikan juga ada? Yang nangkap banyak. Oh banyak. Cara penangkapan dari tutut atau siput air tawar itu sendiri bagaimana Kang? Ya ada yang macam-macam sih, ada yang pakai solokan, sodok tuh kayak yang tadi tuh. Iya. Terus ada yang pakai rawe, Sawe. itu bambu diikat pakai tali di dalam ini. Oh, Ntar rasanya itu nempel di bambu, oh. jadi tergantung. Untuk proses pengayakan sendiri yang kayak tadi tuh Kang, itu tujuannya untuk apa? Jadi untuk minimalisir yang kecil biar pada keluar. Ya. Terus kalau misalkan yang kecil, emang kalau misalkan direbus tuh pada keluar dagingnya. Oh. Terus waktu dipotek juga susah. Terus yang kedua ya tujuannya gitu, kalau misalkan ada yang udah mati itu terapung. Jadi yang dibutuhkan hanya yang berukuran sedang saja Kang? Berukuran sedang ke atas. Oh iya. Kalau yang kecil-kecil ya itu tadi yang saya jelasin, kalau waktu dipotek itu nggak susah lah. Terus waktu proses perebusan juga dagingnya udah pada keluar. Dan untuk yang mati itu berarti tidak ada isinya sehingga cangkangnya mengapung ya Kang? Iya. Oh. Bahkan meskipun ada isinya tapi dia udah Kang, mati. ya udah. apakah dalam mencari siput air tawar ini ada waktu susahnya, ada waktu di mana siput air tawar ini lebih mudah untuk dicari? Oh ada. Kalau misalkan ini kalau lagi surut memang lumayan gampang lah nyari siput. Tapi kalau misalkan ntar pas musim hujan, Oh iya, sekarang mau memasuki musim hujan ya Kang? ya sekarang mau masukin musim hujan mungkin sebentar lagi agak susah. Asalnya airnya terlalu dalam. Jadi penjelasannya gini, kalau misalkan keraca sama air itu cepetan air. Jadi air udah naik ke atas, keraca masih itu ya. Bahkan buyar tuh. Yang biasanya dalam keadaan normal tuh sering dapat pesanan tuh sering dapat berapa kilo Kang? Ya palingnya juga 60, 80 lah. Oh, Bahkan 1 kintal juga pernah. 1 kintal. Kalau di musim wabah ini pesanan itu berkurang menjadi berapa kilo Kang? Rata-rata yang pesen? Ya paling menurun sekitar 75%-an ada lah. Misalkan biasa 1 kintal satu hari jadi 25 kilo. Bahkan saya sekarang nih satu hari itu paling 15 kilo. Kalau dirata-ratain gitu. Kalau dulu dirata-ratain ya 60 lah satu hari. Sekarang mah parah gara-gara corona ini.